Perkenalkan, saya Riana Anggreni Ridwan, peserta Latsar CPNS 2022 yang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Di video-video sebelumnya kita telah membahas nilai-nilai core value ASN. Nah, sisa satu nih yang belum kita bahas, yaitu kolaboratif. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, di sini baiknya kita tahu dulu nih panduan perilaku kolaboratif. Nah, yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk pencapaian tujuan bersama. Definisi kolaboratif menurut Gray pada tahun 1989 adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda-beda yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif pihak lain. Kemudian menurut Lindeck dan Sickert pada tahun 2005, kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Salah satu unsur kolaboratif telah dipenuhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh salah satu dosen di Fakultas Ekonomi. Di dalam slide ini tampak seorang dosen turut serta membawa mahasiswanya dalam melakukan kunjungan ke salah satu lokasi budidaya ulat sutra. Nah, hal ini sebenarnya bertujuan untuk membantu UMKM di desa tersebut agar lebih berkembang, kemudian memberikan edukasi agar pemasarannya bisa lebih meningkat. Nah, hal ini juga menunjukkan kepada mahasiswanya bahwa kita dapat memulai bisnis ataupun usaha apapun asal dilakukan dengan treatment yang benar, maka usaha itu pasti bisa berhasil. Serta kegiatan ini juga adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh seorang dosen, yaitu memenuhi unsur tridharma setiap semester. Selanjutnya, proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Nah, poin pertama yaitu trust building. Di sini, trust building adalah membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kemudian yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, komitmen terhadap proses, di mana tahap ini adalah pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman bersama. Di sini berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan outcome antara. Selanjutnya yaitu whole of governance. Di sini whole of governance adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian, unsur yang kedua di dalam kolaboratif terkandung dalam cuplikan video berikut ini, di mana warga lokal sedang seksama mendengarkan arahan dari Bapak Herudin. Nah, bentuk kerjasama ini tertuang dalam MOU, di mana MOU ini nanti akan menyumbang poin ketika akreditasi. Kemudian, keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri adalah meningkatnya kemampuan pemasaran mereka karena telah dibekali ilmu-ilmu pemasaran yang diberikan oleh pakarnya. Unsur ketiga di dalam kolaboratif yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai macam sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Unsur tersebut telah tercermin dalam video berikut ini, di mana mereka memanfaatkan mesin sederhana yang diciptakan oleh warga lokal dalam kegiatan usahanya. Kemudian nantinya mahasiswa akan membantu mereka dalam hal mendesain kemasan. Sekaligus mahasiswa akan membantu dalam hal advertising. Nah, dengan begitu seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama ini akan mendapat. Demikian pembahasan tentang perilaku kolaboratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.